Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang resume buku Filsafat Ilmu bab 6. Tantangan dan Masa Depan Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar. Yang pertama, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas. Ternyata ketika keinginan dikabulkan, dia tidak semakin senang tetapi semakin gila. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk kepada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yaitu kebersamaan hubungan kekeluargaan sosial yang hangat. Karena itu, wajar kemudian timbul kontroversi di berbagai negara. Apakah pengembangan rekayasa genetik untuk manusia dibolehkan atau tidak? Bagi negara-negara liberal, rekayasa genetik untuk manusia diperbolehkan, bahkan didukung oleh pemerintah, sedangkan para negara-negara yang konservatif, pengembangan rekayasa yang menjurus kepada perubahan manusia secara total amat ditentang. Pemusnahan embrio manusia tidak jadi diklon dianggap sebuah bentuk kekejaman yang tidak normal. Bila mengacu pada pengertian di atas, pengetahuan merupakan mengetahui sesuatu tanpa ada ragu. Misalkan, bila cuaca gelap pasti akan turun hujan. Pernyataan tersebut kita yakini tanpa ragu, walaupun orang yang kita anggap pintar akan mengatakan bila cuaca gelap pasti akan panas. Kita akan tetap pada pendirian kita karena kita mengetahui hal tersebut tanpa ragu. Hal ini yang disebut pengetahuan yang sebatas hanya mengetahui tanpa ragu, sekedar tahu. Akan tetapi berlanjut kepada timbul pernyataan mengapa hal itu bisa terjadi atau penyebab dari hal itu. Jawaban dari pertanyaan atas peristiwa yang telah dicontohkan di atas, itu baru merupakan sebuah ilmu. Jadi ilmu tidak hanya sebatas tahu, tapi bagaimana kita memahami dari pengetahuan tersebut. Yang kedua, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, atau cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak perlu terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempengan bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mencari ilmu dan teknologi untuk mendeteksi kapan gempa akan terjadi dan bahkan kalau perlu mencari cara mengatasinya. Di sini ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang lebih cerah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.